orang miskin bukan karena kurang kerja keras, tapi karena pikirannya penuh keluhan. Tonton video ini dan pahami mengapa mengeluh bisa menutup jalan rezeki tanpa kamu sadari. Dari kita terbiasa mengeluh tentang cuaca, tentang rekan kerja, tentang keadaan yang tidak ideal. Rasanya wajar, tapi kalau terus dibiarkan, keluhan bisa berubah jadi pola pikir yang melemahkan langkah. Saat kamu sedang membangun mimpi, tapi pikiranmu penuh keluh dan resah, maka jalan menuju rezeki akan terasa makin sempit. Itulah sebabnya penting untuk memahami satu hal ini, yaitu mengendalikan pikiran. Jangan biarkan keluhan menutup jalan rezekimu. Sekarang mari kita bahas bersama bagaimana keluhan yang kecil bisa menghalangi langkah besar menuju kelimpahan. Yang pertama, sadari bahwa keluhan adalah pintu masuk energi negatif. Dulu, saya punya teman dekat yang hampir setiap hari mengeluh soal pekerjaannya. Katanya, capeknya tidak sebanding dengan gaji. Saya hanya mendengarkannya karena saya pernah ada di posisi yang sama, merasa lelah. Merasa tidak dihargai dan merasa semuanya salah tempat. Tapi suatu hari kami duduk lebih lama dari biasanya. Ia berkata pelan, mungkin yang bikin aku makin capek bukan pekerjaannya tapi pikiranku sendiri. Kalimat itu menampar saya juga karena ternyata keluhan bukan sekedar ucapan, ia pelan-pelan menjadi kacamata yang membuat segalanya terlihat buruk. Sejak itu kami belajar saling mengingatkan saat ingin mengeluh, kami tarik napas dulu lalu bertanya, apa yang masih bisa saya syukuri hari ini? Rasanya tidak mudah, tapi ajaib. Energinya beda, semangat kembali muncul dan perlahan kami mulai melihat harapan dari sudut yang sebelumnya tertutup. Apakah kamu pernah merasa seperti itu juga? Hari ini adalah waktu yang tepat untuk memeriksa ulang isi pikiran. Pahamilah, yang bikin hidup terasa berat bukan bebannya, tapi cara kita memandangnya. Yang kedua, ubah keluhan jadi pertanyaan positif. Saya punya seorang kerabat yang dulu sering merasa lelah dengan hidupnya. Setiap hari ia bekerja dari pagi sampai malam, pulang dalam kondisi tubuh letih, hati pun terasa kosong. Ia sering berkata, sudah capek-capek kerja, tapi hidup begini-begini saja. Waktu itu, saya hanya bisa mendengarkan, karena di dalam hati saya pun pernah merasa hal yang sama. Rasanya seperti berputar di tempat yang sama, berusaha keras, tapi tidak ada yang benar-benar berubah. Dan dari situlah saya menyadari, bukan hanya soal keadaan yang berat, tapi soal bagaimana kita menanggapinya. Suatu malam, ia bercerita sambil termenung. Aku harus berhenti nanya kenapa terus, katanya. Aku harus mulai tanya, apa yang bisa aku ubah dari diriku sendiri? Itu jadi titik balik. Ia mulai melihat ulang keterampilannya, belajar hal-hal baru yang dulu sempat tertunda, dan mulai membangun sesuatu yang lebih selaras dengan apa yang ia sukai. Tidak instan, tidak langsung berhasil, tapi ada cahaya kecil yang tumbuh dan dari sanalah langkahnya mulai berbeda. Saya belajar banyak dari situ. Terkadang mengeluh membuat kamu merasa lebih lega sesaat, tapi tidak membawamu kemanapun. Sebaliknya saat kamu berani mengganti keluhan dengan pertanyaan yang jujur, yang membuka ruang untuk belajar dan jalan baru bisa muncul, bahkan di tengah rasa lelah. Apakah kamu pernah merasa hidup tidak bergerak meski sudah berusaha keras? Sekarang saatnya mengubah pertanyaannya. Bukan lagi kenapa begini terus, tapi apa yang bisa saya lakukan meski kecil untuk melangkah lebih baik dari hari ini. Yang ketiga, bersyukur meski hal kecil. Ada sebuah usaha rumahan yang dulunya hanya menjual kue basah di lingkungan sekitar. Usahanya berjalan tapi diam di tempat. Penghasilannya cukup untuk bertahan tapi tidak pernah benar-benar berkembang. Hampir setiap hari pemiliknya merasa lelah karena merasa hasil tidak sebanding dengan tenaga yang dicurahkan. Pernah terlintas untuk berhenti saja, apalagi saat tetangganya mulai membuka bisnis serupa dengan tampilan lebih menarik. Tapi suatu hari ia duduk bersama pasangannya dan berkata, kalau kita terus melihat yang besar, kita tidak akan pernah merasa cukup. Sejak saat itu, mereka mulai mengubah cara pandang. Setiap pesanan, sekecil apapun, disyukuri. Mereka berhenti mengeluh dan mulai menulis siapa saja yang sudah beli lalu mengirim pesan terima kasih satu persatu. Mereka tidak langsung menambah modal besar atau menyewa toko, tapi mereka memperbaiki rasa, membungkus lebih rapi, menyapa pelanggan dengan tulus. Bahkan ketika dagangan belum laku banyak, mereka tetap berkata, Alhamdulillah, hari ini masih diberi kesempatan untuk berusaha.
Perubahan itu pelan tapi nyata. Dalam 3 bulan, pesanan bertambah 2 kali lipat. Beberapa pelanggan setia merekomendasikan ke grup keluarga dan kantor. Dan tanpa diminta, usaha kecil itu mulai dikenal sebagai yang paling ramah dan niat. Apa yang berubah? Bukan produk, bukan tempat, tapi cara pandang. Dari mengeluh jadi menghargai, dari menuntut jadi bersyukur. Syukur membuat langkah terasa lebih ringan, ia membuka hati. Dan ketika hati terbuka, ide, kesempatan, bahkan rezeki pun lebih mudah masuk. Kamu pun bisa memulainya hari ini, bukan dari hal besar, tapi dari rasa cukup akan hal kecil yang sering kamu anggap biasa. Kadang yang membuat hidup lebih bermakna bukan penambahan, tapi penyadaran. Yang keempat, batasi lingkungan yang penuh keluhan. Ada satu kutipan yang sangat membekas dari buku Atomic Habits karya James Clear. Ia menulis begini, lingkungan adalah arsitek tak terlihat dari perilaku manusia. Saya pernah merasakannya sendiri. Dulu saya bekerja dalam tim yang hampir setiap hari isinya keluhan. Tentang atasan yang tidak adil, gaji yang tidak naik, atau klien yang menyebalkan. Awalnya saya hanya mendengar, tapi lama-lama saya ikut mengeluh. Saya ikut merasa tidak cukup dan tanpa sadar semangat saya pun menurun drastis. Padahal pekerjaan tidak berubah, tapi karena lingkungan penuh keluhan, cara saya melihat hidup pun ikut berubah. Semua terasa berat, semua terasa tidak adil. Setelah saya membaca bagian itu dari buku James Clear, saya mulai berpikir ulang, apakah saya sudah cukup selektif dengan ruang yang saya izinkan masuk ke dalam pikiran saya? Apakah saya berada di lingkungan yang membesarkan harapan atau justru menekan impian? Saya mulai mengurangi waktu bersama orang-orang yang hanya tahu mengeluh. Bukan karena saya lebih baik, tapi karena saya ingin lebih sehat secara mental. Saya pilih mendengarkan podcast yang membangun. Saya lebih sering bersama orang-orang yang, meski hidupnya sederhana, masih bisa bersyukur dan memberi semangat. Kamu juga bisa mulai dari langkah kecil. Mulai mengevaluasi siapa saja yang sering ada di sekitarmu. Apakah mereka menguatkan atau malah membuat kamu ragu terus-menerus? Apakah percakapan sehari-hari mengarah ke harapan atau justru ke ketakutan? Mungkin kamu bukan kehilangan arah, hanya terlalu lama berada di tempat yang salah. Dan hari ini kamu punya hak dan kekuatan untuk memilih tempat yang lebih sehat untuk pikiran dan hati. Yang kelima, arahkan pikiran supaya jadi kawan. Ada satu kutipan dari buku The Power of Now karya Eckhart Tolle yang begitu sederhana tapi sangat mendalam. Ia menulis, pikiran adalah alat yang luar biasa jika digunakan dengan benar, tetapi jika digunakan secara salah, ia bisa menjadi sangat merusak. Saat saya membaca kalimat itu, saya langsung terdiam. Karena saya sadar, seringkali saya bukan menggunakan pikiran untuk menciptakan jalan keluar, tapi justru membiarkan pikiran membawa saya ke tempat-tempat yang melemahkan, menyesali masa lalu, takut akan masa depan, dan memutar ulang keluhan yang sama setiap hari. Saya mulai belajar satu hal bahwa pikiran itu seperti kendaraan. Kalau tidak kamu kendalikan, ia bisa menabrak harapan yang sedang kamu bangun. Tapi kalau kamu tahu cara mengarahkan setirnya, pikiran bisa menjadi sahabat yang paling setia dalam perjalanan hidup. Kebiasaan saya perlahan berubah saat kepala mulai ramai oleh hal-hal negatif. Saya tarik napas lalu berkata dalam hati, sekarang saya di sini dan dari titik ini saya bisa memilih. Saya tidak menunggu pikiran menjadi sunyi, tapi saya belajar untuk hadir, untuk mengamati, bukan langsung terbawa. Kamu juga bisa memulainya hari ini. Coba perhatikan kemana pikiranmu paling sering pergi. Apakah ia membawamu pada rasa takut atau pada langkah yang lebih jelas? Dan yang lebih penting, apakah kamu sudah coba konsisten melatih pikiranmu agar jadi teman, bukan beban? Jika jawabannya belum, itu tidak apa-apa, karena ini bukan soal sempurna, tapi soal kesadaran yang dibangun dari hari ke hari. Rezeki tidak hanya tentang apa yang kamu miliki, tapi juga tentang seberapa jernih pikiranmu melihat jalan yang tersedia. Dan saat pikiran sudah menjadi kawan, bukan lawan, disitulah langkahmu akan terasa lebih mantap, lebih tenang, dan lebih penuh arah. Sekarang coba renungkan kembali. Sudah berapa lama kamu berjalan tapi merasa tidak sampai-sampai? Kadang yang perlu diperbaiki bukan arah luar, tapi bisikan dalam kepala. Seperti kata Rumi, ketika kamu melepaskan keluhan, maka ruang dalam hatimu akan terisi cahaya. Bisa jadi rezeki sudah lama mengetuk, tapi pikiran yang sibuk mengeluh, menutup pintu rapat-rapat. Hari ini mari belajar kembali, bukan untuk menjadi sempurna, tapi untuk lebih hadir dan lebih sadar. Karena langkah kecil yang diiringi pikiran jernih seringkali membawamu ke tempat yang jauh lebih baik.
kamu tidak sendiri dalam perjalanan ini. Banyak orang sedang belajar seperti kamu dan saya untuk mengendalikan pikirannya. Kalau video ini membantu, bagikan kepada mereka yang sedang berjuang. Jangan lupa tekan like, tuliskan komentar, dan subscribe agar kita terus terhubung dalam ruang yang membangun.